Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu beserta dengan kesabaran. Artinya orang sabar itu ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan-gangguan manusia, sabar menghadapi hal-hal yang kada nyaman, ditolong Tuhan, pasti jaya. Bila orang kada ada yang memusuhi lawan kita, bila orang kada ada yang menyakiti lawan kita, kita kada mau hidup. Nah, berdagang kah, jadi guru kah, jadi apakah, orang pina kada ada yang memusuhinya lawan kita, kada mau bakal tinggi tuh. Tapi bila kita buka dagang misalnya, atau buka apa, banyak orang memusuhi. Ada yang mendahkan ini, mendahkan itu. Buka warung kita, banyak macam-macam. Di situ kada baik warungnya, itu ini. Nah, berarti warung kita akan jaya kaina, akan top kaina. Itu tandanya sudah. Itu tanda. Bilanya kita buka, orang pinarana ya aja pina kada kenapa-napa. Kayak itu bang sudah jadinya kaina. Kada meningkat nang tinggi kada mau. Bila orang hendak tinggi martabat itu pasti awal-awalnya dicela, dimusuh, dibikut dan sebagainya. Maka itu tanda sudah fitrah, sudah sunnatullah, sudah macam itu. Sebab bila mana kita sabar menerima hal-hal demikian, kita ditolong oleh Allah. Dan bahwasanya kelapangan itu selepas kesusahan. Dan kemudahan itu bersama kesusahan. Kemudahan itu bersama kesusahan. Bila kita sulit, nah kada lawas pacang nyaman doh. Bila kita susah, kada lawas pacang lapang. Itu sudah janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-26 mengenali Islam, iman, ihsan dan alamat-alamat hari kiamat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum iztala 'alaina rajulun shadidul bayadis siyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشتاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق عمليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Artinya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Umar berkata, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya.
tidak kelihatan atasnya kesan debu perjalanan. Dilihatnya kada orang jauh. Kan kalau orang jauh bisa datang tuh berdebu-debu awak. Ini kada bersih. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Padahal ini orang jauh katanya bersih. Padahal kan orang barat tapi kami kada nang patuhnya. Sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi SAW, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua pahanya. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu, ya Nabi, ialah bahwa engkau mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau ada kemampuan pergi kepadanya. Itu Islam, ya Nabi. Lalu ia berkata, benarlah engkau, bujur hitam tu wahai Muhammad. Maka kami jadi Sayyidina Umar, maka kami pun tercengang, bingung, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Wahai Rasulullah, rukun Islam tu napa? Ya Nabi, ini. Nah, bujur engkau wahai Rasulullah. Bingung sahabat, siapa ini bertakun tapi membujurakan. Lalu katanya lagi kepada Rasulullah, maka kabarkanlah kepadaku dari hal iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahwa engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir baik dan jahatnya. Lalu ia berkata pula, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi kepada Rasulullah, maka sekarang kabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu, ya Nabi, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau itu melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Kita sembahyang, bila kita sembahyang itu kita ini seakan-akan kita ini berada di hadapan Allah, seakan-akan kita ini melihat dengan Allah itu. Nah, itu ihsan ngarannya. Bila kita kada mampu demikian, diambil yang kedua, kita sembahyang misalnya seolah-olah kita ini diawasi, dilihat oleh Allah. Nah, bila macam itu kawa itu ngarannya ihsan. Akhirnya ia meneruskan perkataan lagi, habarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Kiamat pang apabila wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, tidak yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi yang ditakuni kada tahu juga. Aku kada tahu apabila hari kiamat itu terjadi. Kalau begitu, maka kabarkanlah kepadaku dari tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya pang napa hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya ialah bila hamba telah melahirkan tuannya. Satu itu, seorang hamba melahirkan tuan. Macam-macam tuh para ulama hadis mensyarahkan itu. Seorang perempuan melahirkan raja, itu tanda hari kiamat. Artinya menjadi sebagian ahli hadis bahwa seorang ibu itu akan melahirkan anak, yang mana kena anak ini menjadikan ibunya itu hamba. Nah, seorang ibu, mama melahirkan anak. Anak ini kena besar, kayaknya si mama ini jadi bebunya. Jadi
jadi pesuruhnya. Mestinya kan ajaran agama orang tuanya dimuliakan, ibu dimuliakan. Begitu melahirkan anak, anaknya makin tua makin bakti kepada orang tuanya, makin bakti makin memuliakan ibunya, makin menghargai ibunya lebih dari siapapun. Itu anak yang baik. Nah, kalau mendekati hari kiamat itu manusia menjadikan mamanya sebagai pesuruhnya. Artinya bahwa anak-anak itu pada hari menjelang kiamat itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Mamanya diancam, mamanya disuruh itu ini, mamanya disuruh macam-macam, kayak jadi budaknya, kayak jadi babunya. Nah, itu Nabi tanda sudah mendekati kiamat. Mestinya mama nang dihormati, mama nang dimuliakan, ditinggikan, ini sebaliknya mama jadi susuruhannya. Satu itu Nabi tandanya menjelang kiamat. Dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga, menegak dan meninggikan binaan. Artinya Nabi tanda kiamat juga orang yang dulunya hidup melarat di kampung-kampung nang bersandal kada kayak buan bukit, ada bersandalnya kan rajin tuh, bersandal kada, babaju kada, tapi mereka sudah kaya-kaya. Nah, kaya-kaya, bisi rumah nang mewah-mewah, mobil nang mewah-mewah. Itu tanda hari kiamat. Dulu dusun di situ, dahulu dusun miskin daerah itu. Jangankan ada sepeda motor, sepeda aja tapi ada. Nah, sekarang di kampung tuh rumah megah-megah, mobil kendaraan berkeliaran di situ yang mewah-mewah. Nah, bila sudah di kampung-kampung tuh macam itu pertanda mendekati kiamat juga. Di kampung-kampung yang dahulu miskin, kampung itu timbul di kampung tuh ada tambang emas. Nah, kan lalu orang kampung jadi sugihan semuaan. Nah, di situ ada tambang emas. Kampung sana dahulu miskin, melarat, sekarang ada tambang batu bara, lalu sugihan orang kampung sana. Di kampung sana pulang ada orang miskin, sekarang ada tambang apa, sugihan semua. Jadi orang-orang desa, orang di dusun yang dulunya miskin, kaya-kaya, kalah orang kota. Nah, itu sudah para kiamat tanda-tandanya. Kemudian ia pun pergi, laki-laki tadi bertakun tadi pergi, bertakun lawan Nabi. Lalu aku terdiam beberapa masa, ujar Umar nih, laki-laki tadi bertakun lawan Nabi, hilang, terdiam ya aku. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, ujar Nabi, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi? Kan tahulah Umar yang datang bertakun lawan aku tadi siapa? Aku berkata, aku jawab, ja Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lu kada tahu siapa itu, kada kenal, kada patuh laki-laki itu siapa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi itulah Jibril. Itu Jibril Nabi yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang istimewa. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Apa kemuliaan sahabat-sahabat Nabi itu? Satu, mereka itu langsung bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nabi. Kalau kita ini nih, kalau kita sekarang nih, ada yang melihat Rasulullah dalam waktu bangun nih, wali orangnya, wali orang itu. Nah, sedangkan sahabat itu mereka siang malam bisa melihat Rasulullah, lebih pada wali lagi sahabat-sahabat Nabi itu. Bukan hanya mereka sahabat itu bisa melihat Rasulullah, mereka melihat Jibril. Nah, melihat Jibril. Oh, Jibril tadi sekalinya.
Yang tahu besar aman tadi, cuma ada tahu pada Jibril sudah hilang yang tahu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu melihat Jibril, melihat malaikat-malaikat lainnya, melihat Nabi, itu keuntungan, kemuliaan manusia-manusia yang jadi sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Nabi, orang-orang yang mulia sesudah aku itu adalah sahabat-sahabat ini. Paling mulia masa, ujar Nabi, di masaku. Sesudah itu masa sahabat. Nah, karena sahabat ini orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mendampingi, menyertai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadis ke-27, istiqamah dalam berbuat taat. Ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa ilmana ilman nafi'a, wa amalana amalan maqbula, wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله